Wa ala hadzal iku ngatas iki hadis hikayatun utawi ono hikayat ada cerita. Ana rajulan sedune rupane cerita sedune wong lanang iku mati terus mati sapa rajul. Walah di Musa yang atas zaman Nabi Musa alaihi salam. Fakali yang menggosongin sopa anak suman mungso gosolahu ingat dusi rajul wadaf nahulan mendem rajul ali fisqihi krono fase ke rajul ada sebuah hikayat seseorang meninggal dunia pada masa hidupnya Nabi Musa alaihissalam, dan semua manusia itu tidak mau memandikan, tidak mau memakamkan, karena orang rajul itu tadi terkenal dengan kefasikannya, wong jahat. Kalau bahasanya bajingan sing nemen apa jadi? Bajingan temi, sakit nemen nih, wong jahat betul. Tidak ada apinya, sudah ada baiknya. La khairolah, karena iblis welek terus dengan siapa saja jelek. Akhirnya tidak ada yang mau merawat. Pak Khawdi mengkau nyakal sopo nas pilih cilan si kili rojul, pegang kakinya diseret. Watol kuburan buang sopo nas yang rojul filmas balati dalam angkon teletongan. Akhirnya si rajul ini terkenal selama hidupnya, orang yang jahat meninggal. Wah, kalau banyak orang itu dipegangi, dibawa, dilempar ke tempat sampah. Masya Allah, tidak ada kemuliaan di akhir hayatnya. Tuncali tempat sampah, direken apa? Direken itu adalah sampah. Apa ini? Akhirnya Fa'auha mengkaparing wahyu sapa Allah Ta'ala Gustavo Ta'ala ila Musa Nabi Musa alaihi salam. Wa qala lan dawu sapa Allah ya Musa, ya Nabi Musa. Mata usmati sapa rajulun wong lanang fi mahlati fulanin ing dalam kampungane fulan. Fil masbalati ing dalam panggon kletongan. Wa hal ta'ala rajul waliyun kekasih min awliya isaking biro-biro berkasih walam yughasiluhu lan lakil madrusi sekurna sering rajul walam yukafinuhu lan lakil ngafani sekurna sering rajul walam yadfunuhu lan lakil mendem sekurna sering rajul fadhab monggo budala siro anta ya siro fa'aksilu mu'amadrizona siro ing rajul wa kafinhu lan mulasana siro ing rajul mengkafani wa sholli lan sholatono lan sholatu siro alaihi ngatasi rajul wa dafinhu lan mendema siro ing rajul. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyunya kepada Musa. Musa telah meninggal dunia seseorang di kampungnya ini, di kampung ini. Dia sekarang ada di tempat sampah, dibuang tempat sampah oleh kaumnya. Padahal itu adalah waliyun min awliya, itu adalah kekasihku. Maka engkau sekarang kesanalah. Orang-orang tidak mau memandikan, tidak mau mengkafani. Maka kamu kesana, mandikan, kafani, sholatkan, makamkan di sana. Akhirnya fadhab anta faghsilhu liwah. Fajaa mengatakan Musa Nabi Musa alaihi salam ila tilkal mahlati mari menggono kampung. Wa sa'alahu lan takon sur Musa ing mas anil mayit saking mayit. Akhirnya Musa pergi menuju ke kampung itu bertanya bagaimana mayit ini keadaan, dia mau sampai tidak mau ada yang merawat. Apa lu mengatur sebatas lagu mari Musa mata sebuah judul pengelanang fi sifatika dalam sifat mangkini wakil dalam mangkini wa inna sedune rajul iku kana ana sapa rajul iku fasih penunggang fasih mu'alinan tur ngedengake. Orang ini
ini meninggal keadaannya dia fasik, dia jahat terus diperlihatkan dengan kesombongan. Akhirnya Faqala monggo ngendika sapa Nabi Musa aina iku ana ndi makanahu utawi panggonane rajul fa inna Allah ta'ala monggo sedene Gusti Allah ta'ala iku paring wahyu sapa Allah ilayya marang ingsun ya jadi krono arahe rajul kala matur sapa Nabi Musa fa'alimuni monggo merono sapa sira kabeh ingsun makana ing panggonane rajul. Di mana sekarang dia? Karena Allah memberikan wahyunya kepadaku untuk merawatnya. Tunjukkan kepadaku di mana tempatnya. Pada monggo budalan sawanas falamma ra'ahu mengkarikane wedo ing rajul sapa Musa Nabi Musa alaihi salam matruhan ali dibuang fil masbalati dalam keretaungan tempat sampah. Wa akhbaru lan ngabari Nabi Musa sawana sumenungso kan su'i ahli sange olone pira-pira gawe ni rajul naja monggo munajat pebisik sapa Musa Nabi Musa Rabbahu ing pangeran Nabi Musa kala monggo ngendika sapa Nabi Musa ilahi itu pangeran kula amartani perintah panjenengan ing kula itani kelawan mendem domakemake rajul wassalati lan nyolati alaihi ngatasi rajul wa kaumu halute kaum rajul iku yashhaduna nyekseni sapa kaum alaihi ngatasi rajul syarratin Allah. Nabi Musa bertanya di mana dia sekarang? Di sini di perkampungan tempat sampah. Masya Allah. Manusia memberikan mengatakan memberitahu kepada Musa bahwasanya yang betul-betul orang yang jahat kejahatannya ini terus pokoknya tidak ada bagusnya. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau memerintahkan kepadaku untuk merawatnya, memandikan, mengkafani, kemudian memakamkan, mensolati, padahal kaumnya tidak ada yang mau karena kejahatannya ini. Dan padahal mereka kaumnya itu menyaksikan orang yang betul-betul orang yang jahat. Padahal saksinya manusia itu adalah saksi Allah di bumi. Syuhada Allahi fil ardh. Manakala manusia menyaksikan baik maka dia baik. Manakala manusia menyaksikan jelek maka berarti juga jelek. Terus kunci bagaimana ini ya Allah? Tapi fa'anta mengkote panjenengan ya Allah iku alam luweh mudane ngerti mudane minhum tinimbang kaum istana ikhlawan ilm wa taqbihi lan ngalake. Tapi aku yakin kau adalah yang lebih paham ya Allah, lebih alim daripada mereka. Mereka hanya melihat lahiriahnya saja, tapi engkau melihat batinnya. Akhirnya Tuhan mengabari wahyu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ilahi mari Nabi Musa. Ya Musa, ya Musa, kau bener sapa kaum rajul. Bima ing dalem barang hakau kang nyritakake sapa kaum manusa ing rajul. Min su'i af'ali saking olone pira-pira penggawe rajul. Wa annahu mengwahi sesuwune rajul. Iku tasyafa'a amri syafa'at sapa rajul jaluk tulung ilayya marang ingsun. Inda wafatihi nalikane wafate rajul. Bifalah tadi asyara perlu berapa perkara. Musa, betul yang kau katakan, betul yang dikatakan kaum itu. Memang si mayat ini orang termasuk orang yang jelek. Tapi si rajul yang meninggal ini ketika akan matinya dia memohon pertolongan kepada aku dengan 3 hal. Apa 3 hal yang kau mati? Lalu salah kang lamun takon, kang lamun nyuwun. Dia kelawan telu salah ini saking ingsun
sapa jami'ul mudnibina sakabeh kang dosa-dosa kabeh min khalqi saking makhluk ingsun wa apa itu mongko pare sapa ingsun hu ing jami'ul mudnibin fa kaifa mongko hale kaya apa yang dengan 3 perkara ini ke orang-orang yang berdosa ini mau meminta kepadaku, maka niscaya akan aku beri orang itu. Waktu salah hale teman pakai farmong hale kaya apa? La arhamu orang mengasih sapa ingsun ing rajul. Waktu salah hale teman-teman nyuwun sapa rajul. Hale teman-teman nyuwun apa nafsu hatinya rajul. Wa ana uta ingsun iku arhamur rahimin luwih welase wong kang welas kabeh. Qala matur sapa Musa Nabi Musa ya Rabbi Tuhan pangeran kula wa malaki wa salah satu tami telu. Qala dawu sapa Allah Ta'ala bisawala lama danat ing dalem nalikane parek apa wafatuhu wafate rajul. Kalau mengucap sapa rajul Rabbi Tuhan pangeran kula anta utai panjenengan iku ta'lamu kersa panjenengan minni saking kula ini ing sedune kula iku kuntu ana sapa kula iku artaki nglakoni sapa kula al-ma'asi ing biro-biro maksiat wa kuntu lan ana sapa ingsun iku akrau sami sapa ingsun al-ma'siyata ing maksiat fi qalbi ing dalam hati ingsun lakin ijtama'a dzabina kumpul fiya ing dalam ingsun apa salah tu khisalin telu biro-biro pakati hatta irtaka betul sehingga melakoni sapa ingsun al-maksiata ing maksiat wa karahatil maksiati satane sing maksiat fi qalbi ing dalem ati ingsun awal salasah iku hawa nafsi wa nafsu wa rafiqu lan kanca asu kang ini permintaan rajul pada wafat pada situ nyuwun ya Allah ya Rabbi dengan dulu panjenengan perso engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan kemaksiatan ini aku sebenarnya tidak senang dengan maksiat ini di dalam hatiku tetapi berkumpul 3 orang yang kuat-kuat yang hanya aku dikalahkan yang 3 orang ini sehingga aku melakukan kemaksiatan ini. Apa 3 itu? Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah teman yang jelek. Maka mencari teman yang baik itu penting. Tidak semua orang bisa dijadikan teman. Kita bisa berbuat baik kepada semua orang, tapi yang dijadikan teman harus dipilih. Bagaimanapun teman ini sangat mempengaruhi kita. Agama kita tergantung teman kita. Teman kita, agama kita baik atau jelek tergantung teman kita. Orang tua dan guru gak dikalahkan dengan teman dan lingkungan. Maka mencari teman yang baik itu paling penting, sangat penting. Kemudian iblis yang ketiga. 3 orang ini yang menjadikan aku akhirnya kalah, akhirnya melakukan kemaksiatan yang dalam hatiku tidak senang ya Allah. Wa iblis dan iblis la'anatullah yu'ala ta'awaiku alaihi atas iblis wa hadi salah satu daikilah terliku al-qudsni ini pakai aku hadi salah saning fil maksiat ini dalam maksiat fa'inaka menggus beli panjenengan iku ta'lamu berso panjenengan mini saling ingsun maikan aku lukan ucap sapa ingsun falu fir mungkin ngapula panjenengan 5 ingsun yang pertama dawuh Allah bagaimana aku tidak kasihan kepada hambaku ini
hambaku ini memelas, mohon kasihan ketika mau matinya dengan mengatakan ini yang pertama. Oh, yang kedua apa ya Allah? Nabi Musa. Watanya tu leka kata kita iko kola macam sapora ya Rabbi do pangeran kula. Inna kasetune panjenengan iku ta'lamu perso sapa panjenengan. Bi anni lawan sedune ingsun iku irtaka betul ngakoni sapa ingsun. Al-ma'asyi ing biro-biro maksiat. Wa kana lan apa makomi panggonan ingsun. Iku ma'al fasaqati sartane biro-biro wong fasik. Walakin uhibbu tabri teman sapa ingsun suhbata sholihina ing kekancan wong kang sholih-sholih. Wa suhbatan teman ing zuhudi sholihin. Topo menjauhi dunia. Wal maqam utai maqam ma'ahum sartane sholihin. Iku kana ono wal maqam iku ahabba luwih temenake ilayya marang ingsun minal fasiqina tinimbang mongkang fasik-fasik kabeh. Ya Allah, memang yang kedua lingkungan yang ini lingkungan rusak ya Allah, orangnya fasik-fasik, orangnya jelek-jelek, tapi aku tidak aku tidak bisa hidup di daerah ini. Sebenarnya aku lebih senang pada orang-orang yang solih, zuhudnya orang-orang yang solih, tapi aku habis lemah tanpa daya, tidak berdaya. Akhirnya aku hidup dengan orang fasik dan aku pun ikut juga dalam kefasikannya. Wasfali satu dia kakak pintu kolam ucap matur sepuluh ilahi jodoh dan guru. Innaka setunya panjenengan iku tak lamu bersosok panjenengan ini saking ingsun. Anas solehina setunya biro-biro kang soleh. Iku kan ana sapa solehin. Iku ahabba luwih demenake ilayah marang ingsun. Minal fasikina tinimbang wong kang fasik kabeh. Hatta mau istaqbalani sehingga lamun madhep ing ingsun. Sapa rajulane wong lanang loro. Ya Allah sholihun rupane wong kang sholih. Wa talihun lan wong kang ala. Sholih ini apik lek tolah-toleh iku enak. Iki jeneng tolah-toleh. Lan qaddam tu monggo bendi sak sapa ingsun hajat sholih ing hajate wong kang sholih. Malak tolihi ngalake wong kang ana. Yang ketiga ya Allah, bahwasanya orang-orang yang soleh itu dalam hatiku lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik. Maka ketika ada dua orang menghadapku meminta hajat kepadaku, yang satunya orang yang solih, yang bagus, yang satunya orang yang tolih, orang yang Allah, sing toleh-toleh. Maka akan aku dahulukan orang yang hajatnya orang yang soleh tadi. Jadi seperti itu. Ada si mayit, kaumnya tidak mau memandikan, merawatnya, merambutnya, mengkafani, mensolatkan, memakamkan, tapi ternyata itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana kita harus selalu husnudzon kepada semua orang. Dzannu bil mu'minina khairan, berbaiklah sangka kepada semua orang mukmin. Nah, seperti yang terjadi ini. Yang penting orang itu orang Islam, pernah syahadat, tidak usah kritik-kritik, gila subuh gak tahu sholat. Ini saya dengan Gusti. Yang penting kita, kalau kita tahu kita ingatkan. Karena kita sebagai sama muslim, watawassaw bil haqqi, watawassaw bis, saling mengingatkan dalam kasih sayang, mesakno sesama saudara muslim. Tapi ketika ada orang yang meninggal dunia sudah urusan habis, maka kita berhusnuzon, diperintah oleh Nabi untuk husnuzon. Bagaimana kalau terjadi seperti ini?
Kemudian yang kedua bisa kita petik pelajaran bahwasanya Allah itu melihat tidak zahirnya, ternyata yang dilihat adalah apa? Hati. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajzamikum. Allah tidak melihat badanmu, lahirmu, zahirmu. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat rupa-rupamu, wajah-wajah. Tuhiku wajah ganteng, ayu, biasa, wadang nemen, elek, sebagai tidak dilihat oleh Allah. Semua ciptaan Allah pasti serasi, meskipun itu tidak terlalu tampan, tidak terlalu cantik, pasti kalau dilihat itu serasi, karena semua itu ciptaan Allah. Kalau tidak melihat dohir itu wajah, tapi yang dilihat walaki yang dulu kulubikum, tapi yang dilihat adalah hatinya. Ternyata hati ini wong luo sae, walaupun orang lain tidak tahu. Yang kelihatan baiknya belum tentu diterima juga oleh Allah. Maka kita harus husnudzon kepada semua orang, apalagi orang itu sudah Islam, apalagi orang itu pendiam, hati-hati. Islam pendiam, menjaga kata-katanya, hati-hati. Bisa jadi itu adalah waliyun min auliyaillah, salah satu kekasih dari kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti ini dalam hadis ayat ini, meninggal dunia kabeh wong ngarani elek, tidak patut, tidak pantas, ternyata dia betul-betul hatinya selalu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dawud Sokorowi, riwayat hadis. Riwayat ini dalam sisi riwayat, riwayat Wahbi bin Munabbih, dalam riwayat Imam Wahab bin Munabbih. Qala Dawud sapa rajul, ya Rabbi do pengiranku, lau afauta, lamun ngapura panjenengan, wal ghafarta tegese ngapura panjenengan, dulu piye kira dosa kula. Ya Prabu monggo bungah sapa auliya uga piro-piro kekasih panjenengan. Wa anbiya ukalan para nabi panjenengan. Wa yahzanu lan susah sapa asyaitanu syaitan. Atui yang menika musuh kula, wa atu ukalan musuh panjenengan. Walau ada bertani lan lamun nyiksa panjenengan ingsun idunu bi kelawan dosa-dosa ingsun. Ya Prabu monggo bunga sapa syaitan wa aqwa nurulan pira-pira bolo setan, para penolong-penolongnya. Wa yazanu susah sapa lambiya para nabi wal auliya para wali. Ya Allah, manakala apabila engkau mengampuni aku, maka para nabimu akan berbahagia, akan senang, para kekasihmu akan senang, dan setan-setan akan susah karena engkau telah mengampuni dosa-dosaku. Tapi manakala engkau menyiksaku, maka setan-setan akan bahagia, senang karena engkau menyiksaku. Dan penolong setan juga akan menjadi senang. Wa inilah sedulur ingsun iku a'lamu weruh sapa ingsun anna farhal awliyai yang sedulur bungai para wali ilaika maring panjenengan iku ahabbu luwih demenake min farhi syaitan saking bungai syaitan wa aqwani lan biro-biro penolongi syaitan, biro syaitan. Fakfir mungkin ngapura panjenengan li maring ingsun. Allahumma do Gusti Allah, innaka sedene panjenengan iku ta'lamu pirsa sapa panjenengan yen saking ingsun ma ing bareng aku lu kang ngucap kang matur sapa ingsun. Farhamni mugi melasi panjenengan ing ingsun, wa tajawaz lan mugi ngapura panjenengan ani saking ingsun. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku katakan sesuai dengan hatiku. Kau adalah tahu apa yang ada dalam hatiku. Maka kasihanilah diriku, ampunilah segala dosa-dosaku.
Kalau ada usaha Allah Ta'ala Gusau Ta'ala Farohim tuhu monggo paring welas ingsun ing rajul wa ghafar tulan ngapura sapa ingsun lahu maring rajul wa tajawaz tulan tegese ngapura sapa ingsun kangge sang rajul fa ini monggo ingsun iku raufun kang welas rahimun kang asih khosotan halita tentu khusus liman kedene wong akara kang aku sapa man binten lawan dosa baina yadaya dalam antara ngaso ingsun akhirnya Allah berkenan memaafkan mengampuni dosa-dosa orang tadi itu karena Allah Maha Raufur Rahim punya sifat yang maha belas kasih sayang kepada hambanya, khususnya lagi terlebih kepada hambanya yang mengakui dirinya telah melakukan dosa, telah melakukan kesalahan dan menggetuninya, apa katanya, menyesalinya, maka Allah akan tidak menyanyiakan amalnya orang tadi. Ini hadis ini seakan-akan terjadi percakapan antara Allah dan si rajul. Jangan punya bayangan terus loh, berarti Allah nggak tahu ya hatinya rajul, bukan seperti itu. Tapi ini hikayat ini untuk apa ya, bahasanya untuk menceritakan keadaan rajul ini kepada kita dibentuk seperti dia dialog. Apa Allah sudah tahu ya? Tahu, Allah sudah tahu hatinya si rajul. Cuma ini ngerti ngamai diri. Kalau bahasa ini tuh bahasa nuzul, seperti orang tua kepada anaknya yang masih kecil kan tidak pas ya. Anaknya minta sego karo ndok goreng kan gondok yeng itu maksudnya ndok digoreng. Ya wong tuane kudu melok-melok belo-belo. Namanya nuzul. Bukan berarti Allah tidak tahu. Berarti bisa tahu tidak ngerti hati yang pada karo aku. Ini ajur rusak pemahamannya. Tidak seperti itu. Jadi ini untuk mentaklim kepada kita dengan cara seperti itu. Wajah utali kira juli wakoro ngakoni seporo juli bilang di lawan dosa. Kalau faktu mengapura sampai sudah maring rajul. Wata jawas tulan tegese ngapura sampai dengan dosa ke rajul. Ya Musa, ya Nabi Musa, if'ala gawe sira maing barang. Amar tuka kang perintah saming suneng sira. Fa ini monggo suneng sira iku akhir ngakula saming sun. Bi hormati lawan mulyane rajul. Liman maring wong sholat kang sholat sopan. Ala janazati ing atase jenazahe rajul. Wa hadrul hadir sapa man fi dalam dafnahu ing mendem rajul, pemakamannya rajul. Lakono Musa mandikan kafani sholati, aku mengampuni dosa si rajul ini karena kemuliaannya, karena yang merawatnya, yang menyolatnya adalah kau. Jarang-jarang loh orang meninggal dunia dihadiri, dirawat, disolati di Nabi. Ini dihadiri sendiri Nabi Musa alaihis. Luar biasa, umat sampai kaget. Tapi Musa itu sholati. Wah, ya. Itulah dibalik si maunya tadinya terkenal jelek, malah terkenal menjadi baik. Gara-gara apa? Hatinya yang baik. Hatinya yang seperti